Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Heri Trio. Kali ini saya akan mencoba merakit amplifier Krell KSA 100 MK2 versi clone. PCB nya saya beli dari Cina. Amplifier ini sesuai spesifikasi yang tadi tergambar, cukup powerful ya, di 8 ohm 100 watt kelas A, kemudian sampai 1600 watt di 1 ohm, luar biasa ya, 1 ohm. Nah, ini bentuk asli dari amplifier dimaksud. Ini amplifier aslinya. Ini saya mohon maaf bila kurang tepat ya gambarnya, soalnya saya cari di Google dapatnya ini. Jadi mungkin yang versi clone ini juga udah nggak sama dengan yang versi aslinya dari Cina lagi. Jadi nggak tahu ini keaslian dari PCB yang saya beli ini apakah sesuai dengan skema aslinya dari Krell atau sudah berbeda 180 derajat. Tapi nggak apa-apa. Jadi amplifier ini didrive oleh transistor C5171 dan A1930. Kemudian penguat akhirnya pakai 0302 dan NJW 0281 on semi. Kemudian PCB nya double layer, kualitasnya sangat bagus. Jadi komponen yang saya gunakan ini juga komponen biasa ya, bukan komponen butik, komponen di pasaran aja. Saya nggak pakai kelas mewah, bahkan ada resistor yang kelas murahan, karena saya nggak tahu ini bunyi atau enggak. Karena saya pernah beli PCB yang versi Marantz, versi clone, saya rangkai komplit, nggak jadi ternyata. Bunyi pun, gerotak-gerotak pun enggak. DCO nya sama dengan PSU, padahal sudah saya teliti, komponennya lengkap dan semuanya benar. Saya nggak tahu, belum saya lanjutkan kembali. Nah, kalau yang versi Krell ini sepertinya saya optimis ya, bisa ini. Pembuat PCB-nya sama, karena ada inisialnya di situ. Ya mudah-mudahan sih nggak teledor ya. Ini juga PCB-nya murah banget, sepasang kiri kanan itu cuma $15. Berapa ya? $15 itu ya 200.000 lah, gitu aja lah. Ini saya beli tahun 2017-2018 yang lalu. Yang lihat komponennya juga biasa kan, nggak ada yang istimewa. TR drivernya C5171 dan A1930. Di situ ada trimpot untuk ngatur bias dan juga trimpot untuk ngatur DCO. Di komponennya cukup padat. Ini sebenarnya bisa dipisah ya, PCB-nya bisa dipatahin, bagian tengah itu sudah ada alur untuk mematahkan. Tapi ini sengaja saya gabung biar nantilah saya punya pendingin yang bentuknya memang seperti itu. Ini adalah relaynya untuk speaker protektor buatan Omron. Ini harganya saya beli murah sih, ini 35.000. Harganya macam-macam. Ini memang relay yang tidak biasa digunakan di versi amplifier Pro ya. Biasanya kan pakai yang warna biru itu, lupa saya mereknya apa itu. Ini pakai yang versi transparan. Nah, nyoldernya ini PCB-nya cukup mudah ya disolder ya. PCB-nya bagus banget. Jadi dia antar kaki-kaki komponen tuh dia dikasih garis, sehingga hampir tidak mungkin lah lengket antara solderan satu dengan sebelahnya gitu. Jadi mantap lah ini PCB-nya. PCB-nya juga cukup tebal. Saya nggak tahu ya, kok PCB buatan Cina itu kok bisa bagus-bagus gini ya. Makanya sekarang pembuat PCB dalam negeri pun pada pesan PCB di Cina gitu, udah nggak buat lagi.
di JLC PCB, ada PCBW, ada macam-macam lah. Yang terkenal sih JLC PCB. Nah, itu komponen satu persatu sudah saya pasang. Kita ukur satu persatu ya, kalau memungkinkan saya pakai ESR meter sama multimeter juga, multimeter yang bisa untuk mengukur komponen kan ada. Nanti di bagian akhir memang ada beberapa bagian dari amplifier ini yang sudah saya rubah komponennya, tidak seperti ini soalnya mempertimbangkan space, ini soalnya rapat banget komponennya, jadi ada yang kita ubah-ubah biar nggak saling senggol. Rel KSA 100 MK2 ini bobot aslinya ya, yang versi aslinya itu 45 kg. Cukup berat, ini build like a tank kalau orang barat nyebutnya, itu dibuat sekuat tank, sekokoh tank. Yang versi clone ini nggak tahu nih bunyi apa enggak, nanti kita bunyikan tapi di video selanjutnya ya. Ini saya hanya akan menunjukkan cara perakitannya saja. Dan sayangnya PCB ini tidak menerapkan sistem skun yang biasa kita temui di PCB buatan Indonesia. Jadi masih model skrup-skrupan gitu. Dan itu susah juga nyari soketnya. Kalau model skun kan enak, tinggal colok-colok gitu kan enak lah gitu. Ini kurang tahu nih, orang Cina kok bikinnya begini nih. Ini sudah komplit komponennya ya, tinggal nyolder. Nah, ini yang menurut saya paling berat itu nyolder ini. Itu komponen kapasitor yang skala PF saya menggunakan MLCC ya, bukan menggunakan silver mica. Iman-iman lah silver mica. Karena ini gambling, nggak tahu bunyi atau enggak. Ini kalau dihitung habisnya kira-kira ya 400 sampai 500 ribu lah ini stereo ini kiri kanan ini. Ini bisa juga dibeli langsung di AliExpress, sudah jadi, tinggal nyolok aja. Gak usah repot nyolder. Itu harganya macam-macam, ada yang 600, ada yang 700, ada yang 800. Nanti cari sendiri aja ya. Rel KSA 100 MK2 banyak di AliExpress. Dan seharusnya sih langsung bunyi. Itu transistor untuk ngatur biasnya D669 ya. Kayaknya nggak familiar juga sih. Biasanya kan BD140, BD139 gitu. Nah, itu transistor yang saya pakai juga diragukan keasliannya. Jadi ini PCB-nya bagus, tapi komponennya kurang tahu. Ini sudah saya solder. Nah, itu pendinginnya yang di bawah itu segede itu. Itu saya pernah pesan aluminium, jadi ini saya pas-paskan, sepertinya pas. Nanti transistornya apakah nanti saya lubangin satu persatu atau ada rencana sih mungkin akan saya jepit saja. Nah, itu belum saya pasang itu. Ada yang lain sudah komplit. Tinggal itu aja. Yang soket output, AC power sama speaker. Kemudian ada untuk jalur AC-nya, speaker protektor belum saya pasang juga. Nah, nanti rencananya begini. Saya pasang di heatsinknya. Itu terminalnya ada 4 pasang ya. Nah, itu nanti tinggal dijepit aja di tengah, dikasih skrup satu tengah, pasang lagi, jepit satu lagi, jadi ngirit, ngebor. Soalnya ngebor aluminium setebal ini juga sering patah. Saya repot juga ini, nggak kuat mata bornya. Terus ketika ditap pun sama aja, tapnya patah juga. Ini soal aluminiumnya aluminium yang alloy, nggak tahu ini keras, agak keras.
Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi saya hanya menunjukkan cara merangkai saja sampai komponennya komplit. Nanti di video selanjutnya akan saya review ini amplifier kayak apa, apakah suaranya bagus atau enggak. Saya enggak berharap ini mirip-mirip dengan Krell KSA 100, paling jauh sekali ya. Enggak tahu ini rangkaian apa ini, kayaknya rangkaian simetris deh, ini amplifier simetris. Nah, itu saya pasang serapi mungkin. Ini nanti kelihatan rapi. Ini headsinknya setebal berapa itu, 1 cm apa 600 mm 60 mm ya, saya lupa 1 cm kayaknya. Itu lumayan tebal itu. Pakai bor tangan ya kayak gitulah hasilnya, meletot tapi nggak apa-apa, namanya aja DIY. Nanti kita coba. Oke gitu teman-teman, nanti setelah ini selesai saya rakit, nanti saya bikin videonya, nanti kita coba bareng-bareng suaranya seperti apa. Please like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan nggak kena copyright dari Krell, karena ini versi clone, tapi harusnya dari Cinanya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.